Kami dari kelompok 6 kelas 11 1 97 BPK Prambors akan mempresentasikan gaya gravitasi. Selamat menyaksikan. Saya Gracia. Saya Aldi. Saya Julius. Saya Nadia. Saya Jessica. Berikut ini adalah animasi sejarah awal mulanya Newton menemukan hukum gravitasi. Selamat menyaksikan. Berawal dari pertanyaan seorang bocah berumur 8 tahun, kenapa buah apel jatuh dari pohonnya ke bawah atau ke bumi? Kenapa buah tersebut tidak jatuh ke langit? Berbekal keingintahuan yang besar dan usaha yang keras, akhirnya bocah tersebut berhasil menemukan jawabannya. Ia adalah Sir Isaac Newton. Ia mengemukakan bahwa benda yang memiliki massa lebih kecil akan cenderung tertarik oleh benda yang memiliki massanya lebih besar. Apel yang kecil tertarik oleh bumi yang besar. Gerak tersebut diakibatkan adanya gaya tarik apel kepada bumi jauh lebih kecil jika dibandingkan gaya tarik bumi terhadap apel. Fakta ini kemudian dikenal dengan nama hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi universal Newton menyatakan bahwa setiap massa menarik massa yang lain dengan gaya segaris yang menghubungkan kedua inti massa. Besarnya gaya tarik yang terjadi berbanding lurus dengan perkalian kedua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua titik massa tersebut. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Memiliki keterangan bahwa F1 sama dengan F2 sama dengan konstanta gravitasi dikali massa benda 1 dikali massa benda 2 per jari-jari kuadrat. Dengan M1 menyatakan bahwa massa benda pertama dalam satuan kilogram. M2 adalah massa benda kedua dengan satuan kilogram. R adalah jarak antara kedua benda dalam satuan meter. G merupakan konstanta gravitasi umum dengan sebesar 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Dan F adalah gaya gravitasi antara kedua benda dalam satuan R. Dengan penekanan bahwa semakin besar massa benda, maka akan semakin besar gaya gravitasi.
serta semakin jauh jarak benda, maka akan semakin kecil gaya gravitasi dengan faktor kuadrat pengalih. Hal yang bekerja pada benda B, kita harus melihat gaya-gaya yang di dalamnya. Secara sederhana, gaya-gaya yang bekerja pada benda B adalah seperti pada gambar berikut ini. Keterangan dari gambar berikut, yaitu FBA adalah gaya yang dialami benda B dan benda A. FBC, gaya yang dialami benda B dan benda C. RAB, jarak antara benda B dan A diukur dari pusat benda A. RBC, jarak antara benda B dan C diukur dari pusat benda C. Rumusnya FBA sama dengan G kali MA kali MB per RAB. FBC sama dengan G kali MC kali MB per RBC. Besar gaya F yang diberikan pada benda A dan C kepada benda B dapat dihitung dengan rumus gaya gravitasi berikut. F sama dengan FBA kurang FBC. Karena arah gaya FBA dan FBC berlawanan, maka gaya yang dialami benda B adalah selisih antara gaya. Yang kedua, benda A, B, dan C membentuk siku-siku, di mana B berada di siku-siku. Dari gambar di atas, bagaimanakah resultan gaya yang bekerja pada benda B? Karena gaya merupakan besaran vektor, sangat penting untuk memperlihatkan arah gaya-gaya yang bekerja pada benda B. Untuk itu, kita perlu menggambarkan secara sederhana gaya-gaya yang bekerja pada benda B sebagai berikut. Benda B yang berwarna hijau, benda A berwarna biru, dan benda C warna-warnanya. Tanda garis yang menghubungkan benda A, B, dan C membentuk sudut siku-siku, maka untuk mencari resultan gaya gravitasi pada benda B, atau bisa kita sebut FB, berlaku dalil Pitagoras, sehingga FB sama dengan akar dari FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat, di mana FBA adalah gaya dari B terhadap A dan FBC adalah gaya dari B terhadap C. Yang ketiga, benda A, B, dan C membentuk sudut tertentu. Jika benda A, B, dan C membentuk sudut tertentu di mana dalil Pitagoras tidak berlaku, maka untuk menghitung resultan gaya yang bekerja pada benda B digunakan metode jajaran genjang. Adapun gaya-gaya yang bekerja pada benda B secara sederhana dilukiskan seperti gambar ini. FBA sama dengan G dikali MA dikali MB dibagi RAB kuadrat. Dan FBC sama dengan gravitasi dikali MC dikali MB dibagi RBC kuadrat. Untuk menentukan resultan gaya gravitasi yang berarah sembarang seperti itu, maka digunakan metode jajaran genjang, sehingga FB sama dengan akar dari FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah 2 kali FBA dikali FBC dikali cos theta. FB merupakan resultan gaya gravitasi yang bekerja pada benda B dengan satuan Newton. Dan theta merupakan sudut apit yang dibentuk oleh gaya yang mempengaruhi benda. Sudut apit tersebut lebih besar dari 0 dan lebih kecil dan kurang dari 180. Sekarang kita akan membahas mengenai neraca Cavendish dan cara kerjanya. Pertama, ada 2 bola kecil, masing-masing dengan massa M1, diletakkan di ujung batang ringan yang digantungkan pada seutas tali yang halus. Di samping bola-bola kecil tersebut, digantungkan bola-bola besar dengan massa M2. Apabila tali penggantung massa M1 dipuntir dengan sudut sebesar theta dan besar M2, M1, serta jarak antara kedua massa itu diketahui, besarnya G dapat dihitung. Neraca Cavendish terdiri dari 2 batang ringan yang digantungkan pada bagian tengahnya oleh seutas serat kuarsa atau kawat halus. Pada kedua ujung batang terdapat 2 bola timbal kecil identik bermassa M dan diameternya kurang lebih 2 inci. 2 bola timbal identik bermassa M dan diameternya kira-kira 8 inci. Dapat digerakkan sangat dekat atau hampir bersentuhan ke bola kecil M.
Gaya gravitasi atau tarik-menarik antara M besar dan M kecil menyebabkan batang ringan terpuntir dan serat kuasa berputar. Besarnya sudut puntiran batang dideteksi dari pergeseran berkas cahaya skala. Setelah sistem dikalibrasi sehingga besar gaya dan diperlukan untuk menghasilkan suatu puntiran tertentu diketahui, gaya tarik antara M besar dan M kecil dapat dihitung secara langsung dari data pengamatan sudut puntiran serat. Mari kita susun persamaan berikut. F sama dengan G kali M besar kali M kecil per R kuadrat. Dengan nilai F ditentukan dari percobaan Cavendish adalah masalah sederhana untuk mengukur massa bola-bola tunggal atau M kecil dan M besar dan jarak antara keduanya atau R dari pusat ke pusat. Dengan diketahui semua nilai dari besar-besaran pada ruas kanan, maka nilai G dapat dihitung. Cavendish memperoleh nilai G sama dengan 6,754 kali 10 pangkat minus 11 dengan keakuratan 1% dari nilai yang diterima saat ini, yaitu G sama dengan 6,672 kali 10 pangkat minus 16. Soal pertama, 3 buah benda A, B, dan C berada dalam satu garis dan dimisalkan pada gambar berikut. Jika nilai konstanta gravitasi G diketahui adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 kg pangkat min 1 meter pangkat 3 second pangkat min 2, maka hitunglah besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda B serta arah gaya gravitasi pada benda B. Pembahasannya dapat kita ketahui dari soal bahwa massa benda A adalah 1 kg, massa benda B 2 kg, massa benda C 3 kg, kemudian jarak A dan B 1 meter, serta jarak B dan C 2 meter. Serta kita juga mengetahui konstanta gravitasi G yang sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 11 kg pangkat min 1 meter pangkat 3 second pangkat min 2. Maka dengan mengetahui hal-hal tersebut, kita dapat menghitung menggunakan rumus F sama dengan konstanta G dikali massa benda 1 kali massa benda 2 per jarak kedua benda tersebut dikuadrat. Maka dapat kita masukkan angka konstanta gravitasi G, massa benda 1, massa benda 2, dan jarak di antara kedua benda tersebut dikuadrat. Maka akan ditemukan hasilnya yaitu 13,34 kali 10 pangkat min 11 Newton. Kemudian untuk menghitung gaya FBC juga menggunakan rumus yang sama, yaitu konstanta G dikali massa benda B dikali massa benda C dibagi jarak antara benda B dan C dikuadrat. Dengan masukkan angka-angka yang telah diketahui, maka dapat ditemukan bahwa gaya antara benda B dan C adalah 10,01 kali 10 pangkat min 11 Newton. Untuk mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada benda B, maka rumusnya adalah gaya benda B terhadap A dikurang gaya benda B terhadap C sama dengan 13,34 kali 10 pangkat min 11 dikurang 10,01 dikali 10 pangkat min 11. Maka dapat ditentukan hasilnya adalah 3,33 kali 10 pangkat min 11 Newton. Soal berikutnya soal nomor 2. Benda A dan benda C terpisah sejauh 1 meter. Pertanyaannya, tentukan posisi benda B agar gaya gravitasi pada benda B sama dengan 0. Pembahasannya, massa benda A sama dengan 1 kg, massa benda B sama dengan 2 kg, dan massa benda C sama dengan 4 kg. Jarak antara benda A dan benda C adalah 1 meter. Agar 0, maka FBA dan FBC harus berlawanan arah dan besarnya sama. Posisi yang mungkin adalah jika B diletakkan di antara benda A dan benda C. Misalkan jarak sebesar X dari benda A, sehingga jarak dari benda C adalah 1 min X. Dengan itu, maka caranya kita masukkan rumus FBA sama dengan FBC.
Rumus FBA yaitu konstanta G dikali massa benda B kali massa benda A per jarak kuadrat antara benda A dan benda B. Rumus FBC sama dengan G kali massa benda B kali massa benda C per jarak kuadrat benda A dan benda B. Dengan memasukkan angka-angka yang telah diketahui di soal, maka dapat ditentukan jawabannya adalah 1/3. Soal nomor 3, seorang guru fisika sedang duduk di depan kelas dan seorang murid sedang duduk di bagian belakang ruangan kelas. Massa guru tersebut ada 60 kg dan massa siswa 70 kg. Di sini siswa dianggap duduk. Jika pusat mereka yang dimaksudkan di sini bukan pusat yang terletak di depan perut manusia, berjarak 10 meter. Berapa besar gaya gravitasi yang diberikan oleh guru dan murid satu sama lain? Di sini tinggal dimasukkan nilai-nilai yang telah diketahui ke dalam persamaan hukum Newton tentang gravitasi. Jadi, F sama dengan gravitasi dikali massa 1 dikali massa 2 dibagi R kuadrat. F sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat dikali 60 kg dikali 70 kg dan dibagi 10 meter kuadrat. F sama dengan 280,14 dikali 10 pangkat min 9 Newton meter persegi dibagi 100 meter kuadrat. Jadi F-nya adalah 2,8 kali 10 pangkat min 11 Newton. Soal nomor 4. Diketahui benda A, B, dan C membentuk suatu segitiga sama sisi dengan panjang sisi adalah 1 meter. Pertanyaannya adalah tentukan besar gaya gravitasi pada benda B. Telah diketahui pada gambar bahwa massa A adalah 1 kg, massa B adalah 3 kg, dan massa C adalah 2 kg. Benda B ditarik A menghasilkan FBA, dan ditarik benda C menghasilkan FBC, di mana sudut yang terbentuk antara FBA dan FBC adalah 60 derajat. Untuk menjawab soal ini, kita dapat mencari nilai masing-masing gaya. Pertama, kita mencari gaya FBA. FBA kita dapat menggunakan rumus konstanta gravitasi dikali massa benda B dikali massa benda A per jari-jari kuadrat BA. Kita dapat memasukkan massa dan jari-jari yang telah diketahui dan dapat menghasilkan 3G Newton. Sedangkan FBC, kita dapat menggunakan rumus konstanta gravitasi dikali massa benda B dikali massa benda C per R kuadrat BC dan dapat menghasilkan 6G Newton. Setelah itu, kita dapat mencari resultannya dengan rumus R sama dengan akar FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah FBA dikali FBC cos theta, di mana cos theta adalah 60 derajat. Dengan memasukkan angka-angka yang telah diketahui pada soal, kita dapat mendapatkan resultan sama dengan akar 63 G kuadrat sama dengan G akar 63 Newton. Dengan nilai G adalah 6,67 dikali 10 pangkat min 11 kilogram pangkat min 1 meter pangkat 3 dan second pangkat min 2. Soal nomor 5. Sebuah benda memiliki berat 600 Newton berada pada titik Q seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian jika benda digeser dari titik Q ke titik P, maka tentukan berat benda pada posisi tersebut. Bahasannya, setelah kita ketahui dari gambar bahwa jarak P dengan Q sama dengan jari-jari bumi, dan jarak Q adalah setengah jari-jari bumi, maka dapat kita masukkan ke dalam rumus Fp dibagi Fi. Fp yaitu konstanta G dikali massa benda 1 dikali massa benda 2 dibagi jarak P di kuadrat, dan Fi adalah massa benda konstanta G dikali massa benda 1 dikali massa benda 2 dibagi jarak P di kuadrat. Karena konstanta G, massa benda 1 dan massa benda 2 pada kedua titik P dan Q adalah sama, maka rumus tersebut dapat kita coret, sehingga rumusnya menjadi jari-jari Q di kuadrat dibagi jari-jari P di kuadrat.
Kemudian berarti untuk menentukan gaya P maka rumusnya adalah J Q per J P dan dalam kurung di kuadrat dikali gaya Q. Yaitu sama dengan 3/2 J bumi dibagi 5/2 J bumi dalam kurung di kuadrat dikali 600 sama dengan 216 Newton.